Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Khairiyah dengan NIM 2105124269. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas PGSD 21A. Baiklah, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Konsep Dasar Fisika Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pesawat sederhana. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tenaga manusia ini memiliki batas. Nah, karena tenaga manusia ini memiliki batas, maka kita memerlukan alat untuk menolong kita melakukan suatu pekerjaan ataupun untuk memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan. Nah, alat yang dapat membantu ataupun mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan ini disebut sebagai pesawat. Pesawat ini terbagi menjadi dua, yang pertama pesawat sederhana dan yang kedua pesawat rumit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari secara dalam mengenai pesawat sederhana. Nah, selanjutnya masuk pada pengertian dari pesawat sederhana. Teman-teman tentu saja sudah tidak asing mendengar kata pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini merupakan alat mekanik yang dapat mengubah besaran atau arah daripada suatu gaya. Nah, dapat disimpulkan bahwa pesawat sederhana ini adalah alat yang dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan untuk mempermudah seseorang melakukan usaha ataupun pekerjaannya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis dari pesawat sederhana ini. Pesawat sederhana ini terdapat 4 jenis. Yang pertama ada roda berporos, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada pengungkit, yang keempat ada bidang miring. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita akan membahas mengenai katrol. Jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu katrol. Katrol ini merupakan pesawat sederhana yang berbentuk roda yang bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik ataupun mengangkut barang yang lumayan berat. Nah, contohnya itu pada saat mengambil air pada sumur. Orang zaman dahulu itu menggunakan katrol sebagai alat untuk membantu mengangkut air dari sumur. Kemudian tuh katrol ini juga bisa kita temukan pada tiang bendera. Pada atas tiang bendera itu kan ada tali. Nah, tali itu di atasnya itu kan biasanya itu kan ada katrol. Nah, selanjutnya pada penggunaan orang-orang yang bekerja bangunan, biasanya itu menggunakan katrol untuk mengangkut barang dari bawah ataupun ke atas ataupun sebalik. Nah, berdasarkan jenisnya katrol ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada katrol tetap, kemudian yang kedua ada katrol bergerak, dan yang ketiga ada katrol ganda. Yang pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap berprinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis pertama, yaitu titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Artinya tidak didapat keuntungan mekanik, tetapi didapat keuntungan arah saja. Bisa dikatakan bahwa katrol tetap ini memiliki keseimbangan yang sama. Selanjutnya jenis katrol yang kedua yaitu katrol gerak. Katrol bergerak adalah katrol yang bergerak bebas saat katrol dipakai. Prinsip kerjanya sama dengan pengungkit jenis kedua, yaitu titik beban terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Artinya, untuk mengangkat cukup digunakan gaya setengah beban. Nah, jenis katrol yang selanjutnya yaitu katrol ganda. Untuk memperoleh semakin banyak keuntungan mekanik, beberapa katrol tetap digabung dengan katrol bergerak yang disebut dengan katrol ganda. Keuntungan mekanik katrol ganda ini dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya tali yang terdapat pada katrol bergerak. Teman-teman bisa lihat contohnya pada gambar di samping. Selanjutnya jenis pesawat sederhana yang kedua yaitu pengungkit ataupun tuas. Pengungkit ataupun tuas ini merupakan jenis pesawat sederhana yang dapat mengubah hasil ataupun efek dari suatu gaya. Nah, pada pengungkit ini terbagi menjadi 3. Yang pertama pengungkit jenis 1. Pengungkit jenis 1 ini contohnya seperti gunting, tang, pemotong kuku, penjepit kertas,
pembolong kertas, jungkit-jungkit buatan, dan yang lainnya. Nah, pengungkit jenis 2 ini contohnya itu seperti pemecah kemiri, kemudian pembuka kaleng, dan lain sebagainya. Pengungkit jenis 3 ini contohnya itu seperti pinset, sapu, staples, sekop, dan jangka. Berikut saya lampirkan contoh-contoh dari pengungkit maupun tuas. Yang pertama ada gunting, yang kedua ada penjepit roti, yang ketiga ada skop, yang keempat ada jungkat-jungkit buatan, ada pinset, tang, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebagian kecil dari contoh pengungkit ataupun tuas. Nah, selanjutnya masuk kepada jenis pesawat sederhana yang ketiga, yaitu roda berporos. Nah, roda berporos ini merupakan jenis pesawat sederhana yang memakai roda dan memiliki poros tempat roda itu berputar. Contohnya itu bisa kita temui pada motor, setir mobil, roda motor, dan lain sebagainya. Nah, jenis pesawat sederhana yang terakhir yaitu bidang miring. Bidang miring ini merupakan pesawat sederhana yang digunakan atau dibutuhkan untuk memperkecil gaya dalam memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi dibandingkan mengangkat benda tersebut secara vertikal. Berikut merupakan contoh dari bidang miring. Yang pertama ada jalan pegunungan, di mana jalan pegunungan ini tidak selamanya lurus, melainkan mengikuti arah gunung sehingga ada jalanan yang memiliki miring. Kemudian ada kapak. Kenapa kapak termasuk kepada bidang miring? Karena kapak dalam pengaplikasiannya menggunakan miring ataupun digunakan secara miring agar berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada gergaji. Gergaji sama halnya dengan kapak, cara pemakaiannya digunakan secara miring. Kemudian ada perosotan. Seperti yang kita tahu, perosotan itu dari atas turun ke bawah sehingga bidang tersebut memiliki bidang miring. Selanjutnya ada papan miring. Nah, biasanya kita melihat papan miring ini pada saat orang-orang pindah rumah ataupun mengangkut barang dari bawah ke atas secara mudah, maka menggunakan papan miring. Tidak hanya pada benda di sekitar kita, pesawat sederhana ini juga bisa kita analogikan di dalam rangka manusia. Nah, jika dianalogikan dengan pesawat sederhana, maka leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban, dan kepala merupakan gaya. Jika posisi titik tumpu berada di antara beban dan gaya, maka ini adalah pesawat sederhana tipe pertama. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya analogikan pada bagian lengan. Pada titik beban berada di bagian tangan, kemudian titik kuasa berada di lengan, dan titik tumpu berada di siku-siku. Nah, ketika mengangkat beban dengan lengan tangan bagian bawah terangkat, pada prinsipnya merupakan kerja pesawat sederhana, yaitu sistem pengungkit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.